Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mu'idil a'yad alladzi amaddana bil ifdhali wal imdad. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil amjad. Salatan wa salaman daimaini ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Al-mukarramun, para kiai dan para habaib yang kami hormati, Bapak Wali Kota Pekalongan atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak-bapak Musbida, yang kami hormati pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah dari Jakarta, hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara halal bihalal dan peringatan HUT RI yang dilaksanakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan pengurus Rabithah Alawiyah Kota Pekalongan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian yang kami hormati, malam hari ini adalah malam yang penuh bahagia, di mana awal dari kerjasama antara pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan pengurus atau pimpinan Rabithah Alawiyah Kota Pekalongan untuk bekerja sama mengadakan suatu acara yang dikemas dalam peringatan dalam halal bihalal dan peringatan HUT kemerdekaan RI. Hal ini bisa terjadi karena ada kesamaan di mana antara Nahdlatul Ulama dan juga Rabithah Alawiyah itu memiliki pandangan yang sama, yaitu Islam berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Dan dalam kemasan acaranya pun juga sungguh luar biasa, di mana yang main musik atau gending justru dilakukan oleh habaib, pimpinan Habib Muhammad dari Keraton Majelis Zikir, yang membaca Simtuduror justru dari warga Nahdlatul Ulama. Dan dalam kemasan acaranya pun juga Indonesia Raya dan teks Pancasila ini merupakan suatu keharusan dalam acara-acara forum-forum yang semi resmi ataupun resmi. Indonesia Raya harus kita kumandangkan. Ini menegaskan atau memperteguh bahwa kita semua adalah orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam yang kebetulan berada di Indonesia. Ini penting kita sampaikan dalam forum ini, karena kalau kita orang Indonesia yang beragama Islam, itu kalau terjadi apa-apa dengan Indonesia, maka kita tetap akan menghadapinya. Nahdlatul Ulama dalam muktamarnya sudah menyatakan bahwa NKRI adalah bentuk final dari negara kita. NKRI adalah bentuk final dari negara Republik Indonesia ini. Saya pribadi mewakili segenap pengurus serta anggota Rabithah Alawiyah Pekalongan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijrah minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah puasa kita dan ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa dan kesalahan kita semua diampuni olehnya, dan kita menjadi fitrah kembali baik lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan telah kita lewati. Semoga kita menjadi hamba yang muttaqin sesuai dengan maksud diperintahkannya puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Aplikasi dari hamba muttaqin dalam berbangsa dan bernegara antara lain adalah, di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah menjaga hubungan silaturahmi antara sesama, saling memaafkan dan menghormati satu dengan yang lain. Poin yang kedua, bersyukur kepada Allah serta berterima kasih kepada para pahlawan
pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, menjaga dan memelihara dan memajukan negara Indonesia beserta isinya yang telah diperoleh dengan sebuah pengorbanan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit urian tentang ketiga poin tersebut. Yang poin pertama, menjaga hubungan silaturahmi antar sesama, saling memaafkan dan menghormati satu dengan yang lain. Momen ini adalah salah satu wujud dari menjaga silaturahmi, yaitu segala sesuatu yang jauh agar didekatkan, dan yang sudah dekat selalu dipelihara kedekatannya dengan tali rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga terwujud persatuan dan kesatuan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi NKRI apabila setiap orang mempunyai sudut pandang seperti ayat tersebut di atas. Perpecahan yang sering terjadi di sekeliling kita salah satunya disebabkan oleh redup atau hilangnya nilai-nilai bihablillahi jami'an dalam sebuah tatanan masyarakat. Di samping silaturahmi, nilai yang tidak kalah penting adalah saling hormat menghormati satu dengan yang lain. Persatuan dan kesatuan NKRI tidak akan terwujud bila tidak ada saling hormat menghormati. Pandangan tentang nilai penghormatan hendaklah tidak diartikan terlalu jauh ke arah yang negatif. Nabi Muhammad SAW sangat menjunjung nilai penghormatan seperti dalam sebuah hadis. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah dilewati iringan jenazah. Lalu beliau berdiri ketika dikatakan oleh sahabatnya, jenazah itu adalah Yahudi. Rasulullah bersabda, bukankah ia juga makhluk Allah? Sahih Muslim nomor 1596. Dari hadis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, kemanusiaan. Yang poin kedua, berterima kasih kepada pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia serta bersyukur kepada Allah. Man la yashkurun nas la yashkur lillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada hakikatnya adalah karunia yang sangat-sangat besar dalam hidup kita ini adalah kebarokahan, keberkahan kita dalam hidup. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam suasana yang sangat hikmat ini, pada kesempatan yang sangat mulia ini, saya ingin mengajak kita semua, diri kami dan bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, untuk merenung sejenak bahwa hidup atau batasan umur yang kita miliki di dalam hidup ini, bagi kita seorang mukmin dan muslim, haruslah mempunyai makna yang besar. Sehingga tatkala Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai Allah itu? Siapakah orang yang sangat terhormat? Maka Rasulullah SAW menyatakan, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik manfaatnya dalam hidup ini untuk kepentingan saudara-saudara kita dalam hidup ini. Artinya bahwa karunia yang Allah berikan kepada kita, apakah karunia umur, kesehatan, ilmu pengetahuan, materi, kekayaan, dan lain sebagainya,
hendaknya dapat kita syukuri dalam hidup ini, memberikan maslahah yang besar, baik untuk kepentingan diri kita, kepentingan keluarga, kepentingan masyarakat, dan tentunya kepentingan yang lebih besar adalah kepentingan bangsa dan negara. Itulah jiwa muslim yang hakiki dalam hidup ini. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah kondisi yang sangat real dan menjadi sesuatu yang kita canangkan sekian lama dalam kehidupan ormas-ormas Islam di tingkat pusat. Yang ingin kami tularkan itu di tingkat ormas-ormas Islam, di tingkat-tingkat wilayah atau tingkat-tingkat cabang. Di tingkat pusat, ormas Islam telah menyatukan hati dan langkah dalam mewujudkan kebersamaan untuk kepentingan umat Islam dan kepentingan bangsa Indonesia. Di tingkat pusat ada sebuah lembaga namanya Lembaga Persahabatan Ormas Islam. Lembaga Persahabatan Ormas Islam ini diketuai, ketua umumnya adalah Kiai Haji Agil Sirot, ketua umum PBNU, dan wakil ketuanya adalah kami sendiri dari pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Begitu pula ormas-ormas Islam yang lain. Sudah bukan zamannya lagi kita ini direpotkan dengan perbedaan-perbedaan. Dalam hidup ini kita harus mencari bukan perbedaan, persamaan. Karena persamaan akan menyatukan hati, akan menyatukan sikap, dan akan menyatukan langkah yang akan membawa barokah Allah dalam hidup ini. Ini sebuah kebanggaan, bro, bangga. Bahwa Nahdlatul Ulama yang dikatakan organisasi yang tradisional dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain mengejar ketinggalannya, bro. Coba lihat pendidikan di Nahdlatul Ulama, mulai dari taman kanak-kanak, pendidikan umum ini formal, sampai universitas yang S1, S2, S3, biro sudah tidak bisa dihitung. Saya sendiri S3, SD, SMP, SMP. Tapi tidak boleh ditulis. Itu mengejar ketinggalannya terus, sementara tradisionalismenya masih dipertahankan. Pondok-pondok pesantren salafi, salafiyah masih tetap dipertahankan. Bahkan tradisi pondok pesantren sekarang ditiru oleh lembaga-lembaga pendidikan dari organisasi-organisasi yang lain. Kenapa? Melihat manfaatnya yang begitu besar sistem pendidikan di pondok pesantren, membuat anak-anak kita menjadi mandiri, ngatur awake dhewe, sangudek ngomah sekian ribu untuk 1 bulan harus cukup untuk makan, minum, pakaian dan lain sebagainya. Ini belajar untuk mandiri. Ini masih dipertahankan. Sementara lembaga pendidikan yang lain, Nahdlatul Ulama mengejar. Semua ini karena kita Nahdlatul Ulama dipimpin oleh para habaib, para habaib, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau adalah habaib minal habaib. Oleh karena itu kita bangga dan kita sangat bersyukur kepada Allah SWT. Insya Allah Nahdlatul Ulama tetap akan bermanfaat, terutama di Indonesia
bahkan dibawa ke Amerika oleh dokter kita yang sebentar lagi akan berangkat. Kita doakan mudah-mudahan selamat, cita-citanya bisa tercapai, bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan bahwa Islam tidak terlepas dari NKRI. Kita sebagai Komandan Koramil, khususnya TNI, mengajak pada panjenengan sedaya, mari bangsa Indonesia ini kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Setuju Bu ya? Setuju. Saya kira itu aja. Barangkali mungkin sambutan saya ada hal-hal yang mungkin bahasanya yang kurang begitu dimengerti atau salah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, apalagi ini baru lebaran ya Bu ya. Tadi saya ulangi, saya mengucapkan sebagai Dan Ramil selamat hari lebaran, mohon maaf lahir batin, innal faidin wal faidin. Kita selalu silaturahim, insya Allah rezeki umur panjang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.